Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dania Almarina Sanjay dari kelompok 16 yang beranggotakan Titi Deswita, Andrian Marcelino, Melody Windy Syahrani, dan Alia Aska Mutiara. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu peran penasehat hukum dalam membantu tersangka pada penyidikan. Baik, pertama-tama hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Titi Deswita. Pada dasarnya, tugas pokok penasehat hukum adalah untuk memberikan legal opinion, serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik. Sedangkan di lembaga peradilan, penasehat hukum mengajukan atau membela kliennya. Kedudukan advokat sejajar dengan penegakan hukum seperti hakim, jaksa, kepolisian. Dengan demikian, advokat juga berperan penting dalam penegakan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Peranan yang seharusnya dari kalangan tertentu, seperti advokat tersebut telah dirumuskan dalam undang-undang. Demikian pula dengan peranan yang ideal berkaitan dengan peranan advokat. Hal tersebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, pengertian mengenai advokat yaitu berprofesi memberi jasa hukum di dalam maupun di luar persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah peran penasehat hukum dalam membantu tersangka pada penyidikan? Dan yang kedua, bagaimanakah konsepsi pembaharuan hukum acara pidana tentang peran penasehat hukum dalam penyidikan sehingga mampu menciptakan penyidikan yang bebas dari kekerasan dan penyiksaan demi tercapainya hakikat penegakan hukum yakni proses hukum yang adil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andrian Marcelino. Pembahasan peran penasehat hukum dalam membantu tersangka pada penyidikan. Pasal 70. 1. Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. 2. Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka, maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga permasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum. 3. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat 2. Pasal 71. 1. Penasihat hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga permasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. 2. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat 1 dapat mendengar isi pembicaraan. Di dalam penjelasan KUHP diuraikan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pembelaannya di dalam pasal 72 ialah bahwa mereka wajib menyimpan isi berita acara tersebut untuk diri sendiri. Yang dimaksud dengan turunan ialah dapat berupa fotokopi. Yang dimaksud dengan pemeriksaan dalam pasal ini ialah pemeriksaan tingkat penuntutan. Ialah semua berkas perkara termasuk surat dakwaan. Pemeriksaan di tingkat pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Melody Windy Syahrani. Konsepsi pembaharuan hukum acara pidana tentang peran penasehat hukum dalam penyidikan sehingga mampu menciptakan penyidikan yang bebas dari kekerasan dan penyiksaan demi tercapainya hakikat penegak hukum yakni proses hukum yang adil. 1. Penempatan kewajiban memberikan kesempatan kepada tersangka menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum untuk mendampinginya sejak ditangkap pada pasal khusus atau pemindahan ketentuan dimaksud dari asas-asas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ke dalam pasal tersendiri. 2. Apabila tersangka menghendaki didampinginya penasehat hukum, maka kehadiran penasehat hukum menjadi syarat sah penangkapan. 3. Memperluas ketentuan yang mengatur tentang pra-peradilan dengan mencantumkan kehadiran penasehat hukum pada saat penangkapan sebagai salah satu aspek yang dapat diuji keabsahannya melalui sidang pra-peradilan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elia.
Kesimpulan, penasihat hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Advokat dan KUHP. Di dalam Undang-Undang Advokat ditegaskan bahwa penasihat hukum ialah penegak hukum yang mempunyai peran setara dengan penegak hukum lainnya, dengan menegakkan hukum serta keadilan. Terkait penyidikan yang bebas dari intimidasi, KUHP mengamanatkan bahwa penyidik wajib tersebut memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menghubungi serta minta bantuan penasihat hukum. Namun, ketentuan KUHP dalam praktiknya hampir tidak pernah dilaksanakan. Ketiadaan dalam hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik. Tindakan penyidik akan mencederai hakikat penegak hukum, yaitu terciptanya proses hukum yang adil. Baik, demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.